Ustaz Yusuf Mansur sedang menghadapi beberapa gugatan dari pihak-pihak yang mengaku sebagai korban investasi bodong. Salah satunya dari Zaini Mustafa. Tidak tanggung-tanggung, gugatan Zaini Mustafa yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencapai 98 triliun rupiah. Zaini Mustafa mengatakan, angka gugatannya senilai 98 triliun rupiah tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan dari hasil hitung-hitungannya dari dana investasi yang dikeluarkan. Modal awal yang disetorkan Zaini Mustafa untuk investasi baru bara pada 2009 silam senilai 80 juta rupiah. Dari dana itu, kata Zaini Mustafa, ada janji keuntungan 11,3%. Investasi ini tidak dibayarkan sejak tahun 2010. Sehingga sampai gugatan ini saya masukkan 11 tahun lalu, setelah 131 bulan, kurang lebih 98 triliun rupiah. Ada hitungannya, kata Zaini Mustafa. Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022. Selain Ustaz Yusuf Mansur, Zaini Mustafa juga menggugat 3 pihak lainnya, yakni PT Adi Partner Perkasa, Adiansyah, dan Baitul Mal wa Tamwil Darussalam Madani. Menurut Zaini Mustafa, keempatnya digugat karena satu dengan lainnya saling terkait dalam investasi batu bara di Kalimantan Selatan. Kenapa saya gugat semua? Karena mereka memiliki hubungan hukum. Gugatan itu kalau tidak punya hubungan hukum tidak bisa digugat, katanya. Menurut Zaini Mustafa, dugaan wan prestasi dilakukan PT Adi Partner Perkasa. Sedangkan Baitul Mal wa Tamwil Darussalam Madani sebagai penerima sedekah yang ditunjuk Yusuf Mansur. Keterkaitan wan prestasi ini dilakukan PT Adi Partner Perkasa. Organ dari perusahaan itu Adiansyah kemudian Yusuf Mansur. Kemudian sebagai penerima sedekah yaitu Yayasan Ustaz Yusuf Mansur, ucap Zaini Mustafa. Gugatan Zaini Mustafa terhadap Ustaz Yusuf Mansur tertuang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri, SIPP-PN, Jakarta Selatan. Dalam gugatan itu Zaini Mustafa meminta pihak tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian material dan imaterial sebesar 98.718.073.610.256 rupiah. Rinciannya, kerugian material modal ditambah keuntungan seluruhnya sebesar 98.318.073.610.256 rupiah dan kerugian imaterial 100 miliar rupiah.